Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya sayangi dan saya banggakan, selamat bertemu lagi nih dalam mata pelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas sistem peredaran darah. Sebelum kita mulai pelajaran ini, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita awali atau kita mulai pembahasan tentang darah. Jadi darah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sel darah, yang kedua adalah plasma darah. Jadi kalau darah kita tampung dalam tempat itu, suatu tempat itu, kemudian kita biarkan kira-kira 10 menit, nanti akan terjadi dua lapisan ya. Lapisan yang atas itu bening, kemudian ada lapisan yang bawahnya itu padat. Yang bening itu disebut plasma darah, yang padat itu adalah sel darah. Kita bahas sel darah dulu ya. Jadi sel darah yang komposisinya dalam darah adalah 45%. Sel darah itu ada tiga macam. Yang pertama adalah sel darah merah atau lebih dikenal dengan nama eritrosit. Kemudian yang kedua sel darah putih atau leukosit. Yang ketiga adalah keping-keping darah atau trombosit. Darah ya, di tubuh kita itu volumenya adalah kurang lebih 1/13 berat badan manusia atau kurang lebih 4-5 liter. Kemudian kita bahas apa itu fungsi darah ya. Yang pertama adalah sebagai alat pengangkut sari makanan dan oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian menjaga temperatur tubuh, kemudian mengedarkan air ke seluruh tubuh, juga hormon, kemudian mengatur keseimbangan asam dan basa, kemudian menghindarkan tubuh dari infeksi yang biasanya tugasnya adalah pada sel darah putih itu. Kita bahas masing-masing. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Cirinya bentuknya bikonkav. Karena bentuknya bikonkav sehingga menyebabkan dia untuk mudah melalui atau melewati pembuluh darah. Kemudian dibuat di eritoblas, kemudian tidak berinti, kemudian mengandung hemoglobin. Ya, fungsi hemoglobin adalah mengikat oksigen sehingga ini yang menyebabkan sel darah ini berwarna merah. Kemudian tiap 1 mm kubik itu terdapat 5 juta butir. Ini yang untuk laki-laki, yang untuk perempuan 4 juta butir. Kemudian yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit. Cirinya yaitu kalau tadi sel darah merah itu 1 mm kubik itu terdapat 5 juta butir. Kalau sel darah putih itu hanya 6.000 sampai 9.000 butir. Kemudian ukurannya lebih besar dari sel darah merah. Kemudian dapat keluar masuk pembuluh. Kalau darah merah tadi tidak berinti, kalau darah putih ini berinti. Kemudian dibuat di jaringan retikulum. Kemudian darah putih ini kadang-kadang juga jumlahnya tidak tetap. Kalau misalnya seseorang yang kena penyakit tifus, itu jumlahnya dapat menurun. Yang normal tadi 6.000 sampai 9.000,
Kalau kena tifus itu hanya 3.000 saja. Kemudian kalau kena penyakit kanker darah atau lebih dikenal dengan leukemia, itu jumlahnya dapat lebih besar, ya, meningkat menjadi 20.000 tiap milimeter kubiknya. Kemudian sifat yang lain yang terusnya adalah bersifat fagosit. Fagosit itu adalah memakan bibit penyakit yang ada pada tubuh manusia, maka bibit penyakit itu akan dimakan oleh sel darah putih. Kemudian macam leukosit, ya, itu ada yang agranulosit dan granulosit. Yang agranulosit berarti pada sel darah putih itu tidak ada butiran-butiran. Macam dari agranulosit itu ada monosit dan limfosit. Yang granulosit itu ada neutrofil, basofil dan eosinofil. Yang neutrofil itu berarti darah putihnya bersifat netral, yang basofil bersifat basa, yang eosinofil bersifat asam. Dari kelima sel darah putih itu ada monosit, ada limfosit, ada neutrofil, ada basofil dan eosinofil. Semuanya bersifat fagosit, berarti memakan bibit penyakit, kecuali satu, yaitu limfosit. Limfosit itu sebagai kekebalan, ya, sebagai imunitas. Berarti dia yang menghalangi kalau ada bibit penyakit atau kuman yang masuk pada tubuh kita, itu yang membentengi. Sedangkan monosit, neutrofil, basofil dan eosinofil itu ketika bibit penyakit sudah masuk, dia yang memakan itu. Kemudian yang ketiga adalah sel darah atau keping-keping darah atau trombosit, ya. Cirinya tiap 1 mm kubik terdapat 200.000 sampai 400.000 butir. Kemudian tidak berinti, ya, sama dengan sel darah merah. Kemudian fungsinya adalah untuk membantu atau berfungsi sebagai proses pembekuan darah, ya. Proses pembekuan darah kamu harus hafal, ya. Kita lihat proses pembekuan darahnya, ya. Ya. Jadi ketika kita luka, maka trombosit akan pecah. Trombosit akan pecah mengeluarkan enzim trombokinase. Ya, atau tromboplastin, dan trombokinase akan mempengaruhi proses protrombin menjadi trombin yang dibantu adanya vitamin K, ya. Vitamin K ini dibentuk di usus besar yang dibantu dengan adanya bakteri Escherichia coli atau lebih dikenal dengan bakteri coli, dan ion kalsium. Kemudian trombin nanti akan mempengaruhi proses fibrinogen menjadi fibrin atau benang-benang halus, ya, yang dibentuk oleh darah itu. Jadi kalau kita luka kemudian sudah sembuh, lukanya sembuhnya masih baru, itu nanti pada permukaan yang luka itu nanti ada seperti anyaman-anyaman, ya. Anyaman itu adalah benang-benang halus yang dari fibrin itu. Dia akan, kalau awal masih belum kuat, jadi kalau kena pinggiran apa yang tajam, misalnya buku yang baru, itu cepat luka lagi, ya.
Sudah, kemudian kita bahas, tadi kita sudah bahas sel darah merahnya. Sekarang kita bahas plasma darah. Ya. Plasma darah itu terdiri dari atau di dalamnya itu terdapat bahan anorganik dan organik, ya. Yaitu contohnya sari makanan. Ada glukosa, ada asam lemak, ada gliserin, ada asam amino, ya, dan garam mineral. Kemudian di situ juga ada enzim dan antibodi, ya. Kemudian ada protein, ada globulin dan albumin. Kemudian ada urea. Kemudian ada oksigennya, ada karbon dioksidnya dan juga nitrat. Antibodi itu adalah nanti yang ada hubungannya dengan proses pembekuan darah, ya, proses transfusi darah dan juga golongan darah, ya. Di mana pada antibodi itu ada 3 macam zat, ya. Yang pertama adalah presipitin, fungsinya menggumpalkan antigen, lisin menguraikan antigen, kemudian antitoksin menawarkan racun. Sekarang kita bahas golongan darah, ya. Golongan darah itu yang umum menurut Landsteiner dan Donat itu ada 4, yaitu golongan darah A, B, AB dan O. Golongan darah A itu mempunyai agglutinogen A dan agglutinin B. Biasanya ditulis dengan huruf B kecil. Kemudian golongan darah B itu agglutinogennya B, agglutininnya A kecil. Golongan darah AB agglutinogennya A dan B dan agglutininnya tidak ada atau tidak mempunyai agglutinin. Golongan darah O tidak mempunyai agglutinogen dan agglutininnya A kecil dan B kecil. Agglutinogen itu ada pada sel darah, sedangkan agglutinin itu ada pada serum, ya, yaitu pada antibodi itu, ya. Kalau nanti kita membahas transfusi darah, ya, pada donor yang memberi itu yang diperhatikan adalah agglutinogennya, berarti yang diperhatikan adalah sel darahnya. Sedangkan penerima atau resipien itu yang diberikan, yang diperhatikan adalah agglutininnya. Dan kita tahu bahwa agglutinogen A bertemu dengan agglutinin A kecil akan terjadi penggumpalan. Jadi contoh gini, golongan darah A itu tidak bisa menerima golongan darah B. Mengapa? Golongan darah A itu kan agglutinogennya A. Pada golongan darah B itu agglutininnya adalah A kecil. Jadi agglutinogen A bertemu dengan agglutinin A kecil akan terjadi penggumpalan. Jadi golongan darah A itu tidak bisa menerima golongan darah B. Begitupun sebaliknya, ya. Kemudian kita lihat leukosit tadi, ya. Leukosit itu ada 2 tadi, yang bersifat fagosit dan limfosit, ya. Yang fagosit adalah memakan bibit penyakit tadi, kemudian limfositnya adalah sebagai imunitas. Dan limfosit itu ada 2, yaitu limfosit T dan limfosit B. Jadi seperti penyakit AIDS, ya, yang disebabkan oleh virus HIV, di mana virus HIV itu menyerang pada kekebalan. Jadi virus HIV itu akan menyerang pada limfositnya itu. Jadi kalau terserang maka yang berperanan adalah limfosit, ya. Kemudian kita lihat cirinya dari limfosit itu selnya kecil. Kemudian bentuknya dapat berubah-ubah,
dia dapat mengenali antigennya yang masuk itu. Makanya fungsi vaksin itu berperan pada limfosit itu. Kemudian menghasilkan antibodi, kemudian mengontrol respon kebal, dan juga seluruh tubuh nanti akan dilalui. Ya, kemudian macam-macam vaksin itu ada macam-macam itu. Ada vaksin rabies, kolera, cacar, BCG, polio, dan sekarang yang lagi marak ini dicari vaksin COVID itu, ya. Kita tadi sudah membahas darahnya sendiri, ya. Pada sistem peredaran darah itu ada darahnya dan juga alat-alat peredaran darahnya. Sekarang kita menginjak pada alat-alat peredaran darah. Alat peredaran darah yang pertama adalah kita bahas jantung, ya. Jantung itu letaknya di rongga dada agak ke kiri. Kemudian besarnya sekepalan tangannya sendiri. Kemudian pada jantung itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah endokardium, kemudian yang kedua miokardium, yang ketiga perikardium. Ya, yang perikardium itu lebih dikenal dengan sebagai selaput jantung. Kemudian jantung dibagi 4 ruang, yaitu serambi dan bilik. Serambinya dibagi 2 kiri kanan, biliknya juga kiri kanan. Pada bagian yang kiri, baik serambi maupun bilik, itu banyak mengandung oksigen. Yang kanan itu lebih banyak karbon dioksidanya, ya. Kemudian pada jantung itu ada sekatnya, ya, antara serambi kanan dan bilik kanan. Itu terdapat valvula tricuspidalis. Jadi ada 3 gelambir gitu. Kemudian serambi kiri dan bilik kiri itu valvula bicuspidalis. Kemudian antara bilik kiri dengan aorta atau bilik kanan dengan arteri pulmonalis, berarti pembuluh yang menuju ke paru-paru, dan dari paru-paru itu disebut valvula semicularis. Sekarang fungsi jantung. Jantung itu fungsinya ada sebagai pompa tekan, ya. Jadi menekan darah yang dari jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh, ya. Yang pertama itu biasanya lebih dikenal dengan nama sistol. Biasanya besarnya yang normal adalah 120 mm Hg. Kemudian yang kedua adalah pompa hisap, tekanan minimum yang dikenal dengan atau disebut dengan diastol. Besarnya tekanan adalah 80 mm Hg. Kemudian jantung ini dapat berdenyut setiap menitnya kurang lebih 75 kali, ya, atau 80 kali. Kemudian yang kedua, alat peredaran darah yang kedua adalah pembuluh. Pembuluh itu ada 2, yaitu arteri dan vena. Macam pembuluh nadi atau arteri itu ada arteri pulmonalis, yang kedua adalah aorta, itu ada 3 pembuluh nadi tak bernama, pembuluh nadi kepala, dan pembuluh nadi di bawah selangka. Kemudian yang ketiga adalah aorta bercabang-cabang, ya. Ada yang nadi untuk organ dalam, ada usus, ada ke ginjal, ada ke alat kelamin. Kemudian yang ketiga adalah pembuluh balik atau vena. Yang arteri tadi itu adalah yang membawa banyak oksigen, sedangkan yang vena
banyak mengandung karbon dioksida. Yang arteri itu adalah yang keluar dari jantung, ya. Jadi dia yang dipompa dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan yang vena itu adalah balik, berarti pembuluh balik, dia menuju ke jantung. Biasanya karbon dioksidanya yang lebih banyak. Kemudian macam peredaran darah itu ada dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Yang peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian menuju jantung, kemudian ke paru-paru, menuju jantung lagi. Tapi yang peredaran kecil itu jantung, paru-paru, kemudian jantung, ya. Jadi peredaran darah kecil itu adalah bagian dari peredaran darah besar. Sudah, kemudian kita bahas kelainan, ya, kelainan yang disebabkan atau yang ada pada sistem peredaran darah. Yang pertama adalah anemia, ya. Anemia ini adalah penyakit kekurangan darah, ya, yang sebenarnya kekurangan di sini tidak kekurangan darah tapi kekurangan zat besi, ya, sehingga darah kurang atau tidak lancar untuk memproduksi hemoglobin, sedangkan hemoglobin adalah fungsinya untuk mengikat oksigen. Jadi biasanya kalau anemia karena oksigennya kurang, jadi darahnya kurang berwarna merah. Penampakan orangnya yang kena penyakit anemia wajahnya pucat, ya. Kemudian mudah lelah, kemudian denyut jantungnya juga tidak teratur, nafasnya sesak. Kemudian hemofilia, ini penyakit keturunan. Biasanya yang menderita itu adalah laki-laki, ya, di mana darahnya itu sukar membeku. Yang perempuan itu hanya sebagai pembawa, jadi kelihatannya sehat tapi dia membawa. Atau kalau yang terkena penyakit itu tidak sampai, maksudnya sebelum dilahirkan dia sudah meninggal, ya. Kemudian yang ketiga adalah leukemia, kanker darah, di mana produksi leukositnya terlalu banyak, ya. Tadi dari awal tadi sudah kita bahas. Kemudian tekanan darah tinggi atau hipertensi, ya. Jadi sistolnya melebihi dari 120 mm Hg tadi, ya. Kemudian sel darah rendah, hipotensi. Ini tekanan bawahnya atau tekanan darah sistolnya itu di bawah 100, ya. Kalau darah tinggi tadi lebih dari 120, kalau hipotensi atau darah rendah itu di bawah 100. Kemudian terusnya adalah varises, ya. Pelebaran pembuluh darah biasanya itu pada betis, itu pada wanita-wanita pada betisnya, biasanya pada ibu hamil, karena setelah melahirkan kakinya ditekuk gitu, sehingga terjadi pembengkakan pada pembuluh darah di betis. Kemudian ada hemoroid, ya. Ini peledaran pembuluh vena yang lebih dikenal sebagai ambeien itu, ya. Sudah, sekian saja untuk pertemuan kali ini, ya. Nanti kamu kerjakan pada LKS halaman 93 nomor 1 sampai 10, ya. Ya, dah kita akhiri aja dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.